Progress. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di Philip Morning Market Call, edisi Juli, tanggal 27 tahun 2021. Sebelumnya, mungkin saya butuh respon dari Bapak dan Ibu, apakah suara saya sudah sangat jelas, dan juga untuk layar juga apakah sudah tertangkap dengan jelas bagi Bapak dan Ibu semuanya. Oke, mungkin suaranya sudah sangat jelas ya. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja kita mulai webinar pagi hari ini atau Philip Morning Market Call dengan rekapan perdagangan Senin kemarin, di mana indeks harga saham gabungan kembali menguat 0,08% atau cukup tipis ya jika kita bandingkan dengan pergerakan pada pembukaan di Senin kemarin ya. Sebenarnya indeks harga saham gabungan diberatkan ya oleh keputusan dari pemerintah untuk kembali memperpanjang PPKM level 4 dan walaupun begitu ada beberapa sektor-sektor ataupun hal-hal yang dilonggarkan oleh pemerintah, dan hal itu mungkin bisa diartikan ya PPKM kali ini agak berbeda dengan PPKM sebelumnya. Namun memang masih dikhawatirkan akan memperberat atau memperlambat laju pemulihan ekonomi Indonesia. Kemudian dari indeks regional Asia, di mana mayoritas ditutup melemah, dipimpin oleh Hang Seng Index yang melemah 4,13%, kemudian Straits Times turun 0,57%, namun Nikkei menguat 1,04%. Sentimen yang memberatkan indeks Asia diantaranya penyebaran COVID-19 yang belum begitu kondusif, dan juga adanya rencana pemerintah China yang menghentikan pembiayaan bagi proyek-proyek infrastruktur dan juga real estate ya. Jadi itu memperberat dari kinerja big caps, terutama sektor properti dan juga infrastruktur di indeks China. Kemudian untuk indeks regional Eropa, di mana FTSE turun 0,03%, kemudian disusul DAX yang turun 0,32%. Selain itu, dari pembukaan perdagangan Wall Street, tiga indeks utama Wall Street mengalami penguatan dengan penguatan terbesar dipimpin oleh Dow Jones sebesar 0,24%, kemudian S&P 500 menguat 0,24%, kemudian Nasdaq naik tipis 0,03%. Sentimen dari laporan keuangan emiten di US yang hingga saat ini masih di atas ekspektasi ya, mayoritas di atas ekspektasi para analis, itu membuat indeks-indeks di Wall Street terdorong ya dengan adanya kinerja yang baik dan solid di antara emiten-emiten yang tercatat di indeks tersebut. Selanjutnya dari update harga komoditas dunia, di mana mayoritas komoditas dunia mengalami penguatan yang dipimpin oleh tembaga yang menguat 3,08%, disusul CPO yang menguat 1,94%. Sementara untuk minyak acuan benua Eropa, WTI, masih melemah tipis 0,22%, namun masih di atas level psikologis di level 70 US dollar per barrel. Selanjutnya untuk hari ini kami melihat potensi indeks harga saham gabungan masih akan kembali melemah, di mana support ada di 6.085, kemudian resisten ada di
131. Untuk market drivers yang bisa dikatakan memperberat indeks dan berpotensi memperberat indeks di hari ini, diantaranya memang dari rilis data laporan keuangan US yang membuat adanya capital outflow ya, potensi capital outflow dan kembali ke pasar US ya dengan adanya sentimen atau momen emiten-emiten dari US tersebut bisa mencatatkan kinerja yang positif. Kemudian dari rilis data ekonomi ya atau makroekonomi dari Amerika di mana kemarin ada new home sales atau penjualan rumah baru ya yang turun 6,6% secara month on month atau mungkin secara year on year lebih dalam 19,4%. Kemudian untuk rilis data GDP ya ada South Korea atau Korea Selatan yang sudah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 yang tumbuh 0,7% secara Q-on-Q atau di bawah ekspektasi para ekonom. Kemudian ada data ekspor yang kembali dikeluarkan juga oleh Korea Selatan yang naik 22,4% secara year on year, namun mengalami pelemahan ya jika kita lihat di sepanjang kuartal pertama tahun 2021. Untuk rekapan perdagangan atau foreign flow pada perdagangan kemarin, asing tercatat net sell, di sini ada salah pengetikan karena di sini ada net sell 213,02 miliar rupiah dan kemudian itu sedikit mengurangi dari total flow year to date ya, secara year to date. Selanjutnya dari aksi korporasi, di mana AKR mencatatkan pertumbuhan penjualan ya 7,05% di first half 2021 ke 10,71 triliun rupiah. Sementara net income tumbuh lebih tinggi 27,53% ke level 550,39 miliar rupiah. Selain itu ada SMBR atau Semen Batu Raja yang mencatatkan pertumbuhan penjualan sebanyak 14% di sepanjang semester pertama tahun 2021. Dan untuk MCAS menargetkan revenue tumbuh 10% sampai 15% di tahun ini. Selanjutnya untuk rekomendasi perdagangan pagi hari ini atau mungkin di hari ini, salah satunya ada INDF yang bisa kita manfaatkan ya, technical rebound sesaat ini di atas exponential moving average 24 ditambah memang indikator stokastik menunjukkan adanya pembalikan arah. Namun saya rasa ini akan bertahan cukup pendek ya atau mungkin bisa dikatakan bisa digunakan untuk pilihan trading jangka pendek dengan trade buy di 6.500 dan target price pertama di 6.650, kemudian target price kedua di 6.700. Untuk stop loss-nya mungkin kita cermati di 6.450 karena ketika harga sudah bergerak di bawah EMA 24, maka ada potensi harga Indofood akan kembali turun ya untuk beberapa hari ke depan. Selanjutnya ada SRTG atau Saratoga. Di sini candlestick yang cukup panjang ya atau mungkin hampir full body candle itu menunjukkan adanya tekanan beli dan juga mungkin minat beli dari investor yang kembali masuk ditambah memang dari indikator lain ya yaitu stokastik itu menunjukkan adanya satu crossing di area oversold. Jadi ini bisa dikatakan sebagai satu signal yang cukup baik ya di mana SRTG memang memiliki dynamic support di sekitar EMA 13 dan juga exponential moving average 24 hari. Selanjutnya untuk trading idea atau trade buy, kita rekomendasikan mungkin bisa digunakan strategi buy on weakness ya. Kalau kami melihat mungkin di 1810 cukup menarik untuk diperhatikan.
Kemudian untuk target price pertama di 1980 dan target price kedua di 2060. Untuk stop loss-nya kami tetapkan di 1720 karena ketika harga bergerak di bawah dynamic support atau EMA 24 hari, ada kemungkinan harga akan membentuk lower low dan juga akan tertahan di bawah level tersebut. Selanjutnya ada ASA. Di Sarana Armada sudah menutup gap ya pada perdagangan kemarin karena memang ada gap di sekitaran 2460 sampai 2440 kalau nggak salah, mungkin di level seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari indikator stokastik masih cukup baik, kita manfaatkan ya adanya penguatan di ASA ini untuk beberapa hari ke depan dan mungkin untuk hari ini. Dan juga formasi dari candlestick ya yang menunjukkan ada three white shoulders, jadi ini masih menunjukkan adanya tekanan yang cukup baik di ASA. Dan kami sarankan mungkin bisa tunggu di level 2430 atau mungkin bisa disesuaikan dengan strategi buy on weakness Bapak dan Ibu sekalian dengan target price pertama di 2620 dan target price kedua di 2760. Untuk stop loss-nya kami tetapkan di 2320 atau di bawah level exponential moving average 24 hari dan kami khawatirkan ketika harga sudah bergerak di bawah tersebut, di bawah level dynamic support yang saya sebutkan tadi, ada kemungkinan ASA akan kembali bergerak menuju level exponential moving average 90 hari atau dynamic support selanjutnya. Itu saja dari kami di Philip Morning Market Call. Kita akan buka langsung dengan sesi tanya-jawab ya. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk tulis di kolom komentar dan kita akan kembali ya, mungkin 1 atau 2 menit. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menunggu. Dan mungkin kita akan langsung saja ke pertanyaan ya yang sudah ada di kolom komentar kita. Di sini yang pertama ya, mungkin ada yang menanyakan untuk Bufin, Java, dan MDKA ya. Mungkin nanti kita akan bahas Bufin dan juga Java saja, karena saya mungkin akan
mengambil masing-masing dua emiten yang akan kita bahas di dari masing-masing pertanyaan ya bagi Bapak dari yang sudah dikeluarkan oleh Bapak dan Ibu semua. Oke, pertama mungkin untuk BeFin. Ya, untuk BeFin sebenarnya ya kalau kita lihat secara historical pergerakan, BeFin ini punya level dynamic support yang cukup kuat ya di sekitaran exponential moving average 90 hari. Dan untuk beberapa hari ke belakang kemarin ya dengan adanya pergerakan harga yang sudah mendekati level dynamic support yang kuat tadi, ini cenderung BeFin mengalami pergerakan ke atas ya, walaupun si candlestick dari BeFin ini cenderung masih bearish ya. Ditambah lagi memang stokastik sudah bergerak mendekati arah neutral atau mungkin area jenuh beli. Mungkin kami sarankan untuk mencermati target price yang tidak begitu jauh ya untuk BeFin. Mungkin di sini BeFin punya satu titik resisten yang bisa kita katakan resisten di 920. Ini bisa dimanfaatkan bagi Bapak dan Ibu untuk taking profit di saham BeFin ini ya. Kalaupun belum memiliki saham ini, kami sarankan untuk dikesampingkan terlebih dahulu dan mungkin bisa dilihat emiten-emiten lainnya ya yang punya potensial yang lebih baik. Karena di sini BeFin walaupun pergerakannya menguat, cenderung menguat, namun di sini ada formasi candle yang yang memberikan potensi downside ya yang cukup kuat juga. Selanjutnya Java. Untuk Java juga dari stokastik sudah bergerak ya atau crossing di area overbought atau jenuh beli, jadi ini menandakan satu tren yang akan berbalik arah ya dari arah penguatan ya yang terjadi mungkin 4 atau 5 hari kemarin. Ditambah lagi Java ini walaupun belum ada pergerakan historical ya, apakah exponential moving average 24 hari ini menjadi dynamic resisten yang kuat atau tidak, namun di perdagangan tanggal 22 Juli kemarin, Java mengkonfirmasi adanya dynamic resisten di EMA 24 yang cukup kuat ya, yang menahan laju penguatan Java ke depannya. Jadi ini bisa kita jadikan acuan ya selama pergerakan Java di bawah 24 hari ya exponential moving average. Jadi kalaupun Bapak dan Ibu belum memiliki saham Java, boleh dicermati ya ketika Java kembali turun di sekitaran 1615, atau mungkin kalau kita gunakan rasio Fibonacci, mungkin untuk rasio Fibonacci kita bisa tunggu di sekitaran 1540. Karena Java dari formasi atau chart pattern itu menunjukkan adanya lower low ya atau potensi pembentukan lower low di kemudian hari. Jadi bisa kita tunggu harga di bawah dan manfaatkan adanya technical rebound di Java. Selanjutnya ada yang menanyakan tentang Friend dan juga Breeze. Mungkin kita mulai dengan Friend. Untuk Friend, trennya masih cukup baik ya dalam jangka pendek, ditambah memang indikator masih belum menunjukkan adanya pembalikan arah ya kalau saya lihat saat ini. Jadi untuk Friend saya rasa masih bisa di koleksi ataupun dicermati ya.
Atau mungkin kita bisa gunakan level resisten di sekitaran 130 untuk menjadi level target price ya, atau taking profit. Dan kalaupun yang sudah memiliki saham friend ini, kami bisa sarankan untuk di hold ya, dan bisa dicermati level 130 menjadi level taking profit bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kalaupun yang belum memiliki saham ini, saya mungkin bisa bisa merekomendasikan, namun potensial upside sudah cukup rendah ya, karena pergerakan saat ini hampir bergerak mendekati level resistennya. Seperti itu. Oke, selanjutnya saham BRIS. Saham BRIS ini masih dalam fase bullish yang sangat kuat ya, kalau saya lihat. Karena walaupun BRIS ini sudah bergerak di rentang stokastik ya, area overbought, namun dari pergerakan harga, BRIS masih sangat kuat ya untuk kembali bergerak menguat ya, dan mencoba menguji level resisten ya, dan saat ini ya saya rasa BRIS sedang menuju ke level resisten 2780 kurang lebih, antara 2760 ya maksud saya. Jadi ya ini masih sangat kuat sekali ya, karena memang pola double bottom yang sangat mengkonfirmasi lagi ya adanya fase bullish yang terjadi di saham BRIS ini. Jadi kita coba lihat dulu apakah nanti resisten di 2760 bisa ditembus oleh BRIS atau tidak. Kalaupun nanti bisa ditembus, mungkin kita bisa cermati ya dengan buy on weakness, dan BRIS punya resisten yang masih ada lagi ya, dan mungkin cukup kuat ini resisten di 3070 sekitaran level ya 3070. Ini bisa kita manfaatkan ya untuk kembali melihat ada potensial upside di saham BRIS. Dan kalau sudah punya, kami sangat sarankan ya untuk di hold saja, karena memang masih ada potensial upside di saham BRIS. Oke, selanjutnya ada yang menanyakan untuk saham ACE dan juga TINS, apakah masih bisa hold untuk swing trade? Yang pertama mungkin ACE Hardware ya. Kalau untuk swing trade, mungkin bisa dicermati dulu ya ketika ada pembalikan arah, karena untuk saat ini ACE Hardware saya rasa masih dalam fase bearish yang cukup kuat ya, bearish trend-nya masih sangat dominan, dan saat ini memang untuk ACE Hardware sudah menembus level ini ya, supportnya ya di area Fibonacci 0,618, dan ini cukup kuat juga. Atau mungkin kami sarankan bisa dilihat di level-level yang mendekati level support ya, di 1230. Walaupun stokastik sudah bergerak di area oversold, namun kita perlu ada konfirmasi dari candlestick-nya. Jangan hanya berpacu kepada stokastik, namun kita perlu lihat pola candlestick yang akan terjadi di ACE Hardware. Dan mungkin untuk perdagangan hari ini, ACE Hardware akan cenderung menguji level supportnya kembali di 1310, dan kalaupun nanti ada pembalikan arah, saya rasa itu sangat, atau mungkin cukup layak ya, bisa digunakan sebagai acuan untuk masuk kembali ke saham ACE Hardware. Jadi masih layak, dan hanya tinggal menunggu saja konfirmasi adanya pembalikan arah, seperti itu. Selanjutnya, TINS. Untuk swing trade dari TINS ini, kalau kami lihat mungkin cenderung di hold terlebih dahulu ya, jangan masuk untuk level-level saat ini, dan mungkin bisa kita cermati ketika level mendekati exponential moving average 24 hari ya, karena saat ini TINS ini sedang menguji dan kembali menguji level support yang sebelumnya menjadi level resisten. Jadi ini bisa kita lihat terlebih dahulu apakah ada satu candle atau formasi candle yang menunjukkan adanya bullish. Kalau dari harga komoditasnya sendiri, timah memang masih cukup prospektif ya, dengan adanya penguatan timah yang terjadi hari ini.
Jadi bisa kami sarankan mungkin masih layak beli ya untuk TINS, namun untuk momentum saat ini masih kurang layak karena mungkin bisa memiliki saham atau mungkin harga yang lebih baik lagi di bawah. Selanjutnya ada prediksi tentang ASI dan juga BBYB. Untuk saham ASI, saya atau kami melihat masih dalam fase bearish continuation, dan ini satu pola yang kurang baik untuk dijadikan pola investasi ya, atau mungkin pilihan investasi, karena untuk ASI ini masih dalam fase bearish, dan beberapa kali ya ketika ASI ini berbalik arah mungkin bisa tertahan di level atau di bawah level dynamic resistance exponential moving average 24 hari. Dan untuk saat ini karena ASI sudah bergerak ya melemah dan bergerak di bawah dynamic resistance, walaupun stokastik masih bergerak di atas ya atau bergerak di area neutral, di area stok jenuh beli, kami lihat di sini mungkin ASI berpeluang untuk kembali mencetak lower low-nya ya, karena di sini pola yang kita temui untuk saham ASI ini di sini coba kita gunakan di sini low-nya, kemudian di sini high-nya, kemudian di sini lower low, kemudian di sini lower high. Jadi ini satu konfirmasi pola ya, bearish continuation yang akan terus berlanjut. Dan selanjutnya ya ketika ASI ini mengalami pelemahan, ada potensi ASI akan bergerak di bawahnya lagi, membuat satu level lower low ya. Jadi kalau kita lihat secara Fibonacci, mungkin rasio yang bisa kita tunggu di 4.400. Itu level-level yang bisa kita tunggu, atau mungkin kita cermati nanti ada level di 4.650 kurang lebih. Itu bisa kita di 4.640 ini bisa kita lihat ya sebagai satu konfirmasi apakah ASI ini akan kembali mencetak lower low-nya kembali atau tidak. Namun kalau saya pribadi melihat ada potensi mencetak lower low kembali. Jadi ditunggu saja adanya pelemahan dan nanti pembalikan arah selanjutnya. Selanjutnya untuk saham BBYB, secara teknikal, BBYB ini sedang menguji level dynamic support, ditambah stokastik yang mungkin belum sangat konfirmasi ya adanya pembalikan arah, namun di sini stokastik sudah bergerak mendekati level oversold. Jadi mungkin bisa kalau saya pribadi ketika melihat ini belum ada confirm di satu indikator, saya lebih cenderung untuk menunggu adanya konfirmasi yang lebih matang ya, karena ya saya ingin ketika merekomendasi saham memang konfirmasi dari indikator memang sudah ada ya, sudah confirm adanya pembalikan arah dan bisa kita manfaatkan ya, dan bisa kita gunakan sebagai asumsi untuk masuk ke saham tersebut. Namun kalau kita lihat, untuk perdagangan hari ini ya, BBYB menguat 1,87%, dan mungkin kita cermati lagi ya untuk hari ini apakah candle akan cenderung bullish ataupun bearish ya. Berhubung indeks harga saham gabungan sudah dibuka atau perdagangan sudah dibuka, mungkin sebelumnya saya akan menginfokan pergerakan indeks untuk saat ini. Indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini dibuka menguat 0,47% untuk saat ini ke level 6.134 dengan foreign buy tercatat 1,28 miliar, mungkin masih pagi jadi masih sangat tipis, dengan volume perdagangan 1,5 billion dan juga saham menguat ada sebanyak 248. Untuk saat ini mungkin top gainers-nya masih ada di ABBA, kemudian BRPT, kemudian TINS, dan BGTG. Oke, mungkin itu update
pembukaan perdagangan pagi hari ini ya. Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab. Di sini ada yang menanyakan HMSP. Sorry, untuk S hardware sudah kita jelaskan tadi, mungkin kita akan ambil TLKM-nya ya. Untuk HMSP, tren saat ini masih konfirmasi adanya pelemahan ya, yang akan berlanjut di kemudian hari. Karena untuk saat ini HMSP tertahan di EMA 24 hari ya, dan juga stokastik bergerak crossing atau dead cross walaupun di area neutral, namun dengan adanya pola stokastik atau pola candlestick yang ada yang menunjukkan candle bearish yang terjadi saat ini memang menunjukkan adanya pembalikan arah yang akan berlanjut ya, dan untuk saat ini mungkin kita bisa hold terlebih dahulu, bisa dikesampingkan terlebih dahulu atau mungkin masukkan ke dalam watchlist dan manfaatkan ketika ada pembalikan arah ya. Oke, selanjutnya TLKM. Untuk TLKM di perdagangan kemarin sebenarnya menunjukkan adanya sesuatu pembalikan arah ya di sekitaran dynamic support, namun untuk stokastik memang belum ada satu konfirmasi adanya crossing ya, atau mungkin bisa dikatakan golden cross. Nah, jadi kami bisa lihat ya, dan kami mungkin sarankan untuk dicermati atau dikesampingkan terlebih dahulu ya, atau bisa dimasukkan ke dalam watchlist perdagangan dengan mungkin bisa kita cermati level-level yang paling dekat ya. Untuk level supportnya ada di sekitar 3130 atau mungkin nanti 3100 ya. Ketika ini berbalik arah ya, ketika harga ada satu pembalikan arah di level tersebut, bisa kita gunakan untuk masuk kembali ya untuk saham Telkom. Namun kalaupun level tersebut ditembus oleh harga, saya sarankan mungkin untuk dijauhkan terlebih dahulu karena Telkom akan bergerak menuju level support dan mungkin potensinya akan membuka kembali level support yang lebih rendah. Oke, selanjutnya mungkin ada yang menanyakan tentang UNVR ya. Unilever untuk saat ini ya kembali membuka lower low-nya ya, karena sudah menembus level support ya, klasik support di 4.700 kurang lebih 4.710, dan saat ini masih bergerak melemah ya. Memang kalau kita lihat dari jangka menengahnya ataupun mungkin jangka panjangnya, Unilever ini terus mengalami pelemahan ya, dan membuka level support baru. Jadi kami sarankan mungkin bisa dijauhkan terlebih dahulu ya untuk saham Unilever. Dan mungkin kalau kita gunakan level atau rasio Fibonacci, bisa kita cermati sekitaran level 4.400 mungkin bisa kita cermati di level tersebut. Oke, selanjutnya ada yang menanyakan tentang PNBN. Untuk PNBN, saya rasa kecenderungan harga saham akan bergerak ke fase bearish ya. Pertama saya lihat mungkin dari sisi stokastiknya karena sudah hampir bergerak atau crossing di area overbought. Ditambah lagi kalau kita melihat secara historical data pergerakan PNBN ini cenderung tertahan di bawah EMA 24 hari. Jadi dengan adanya penguatan yang terjadi di hari di hari Jumat kemarin yang sudah menembus level dynamic resistennya, kami lihat di sini ada potensi pelemahan ya, karena ini cukup kuat ya dynamic resistennya. Jadi bisa dikesampingkan dulu untuk PNBN dan bisa dicermati
ketika harga berbalik arah ya, mungkin bisa dicermati di level support di 735 atau mungkin nanti harga bergerak dan membuka lagi ruang atau level support yang baru ya. Sorry, mungkin di sekitaran, kalau dari rasio Fibonacci ya, ketika support itu ditembus mungkin ada di level 685, bisa dicermati ya ketika level atau harga bergerak menuju level tersebut, dan bisa kita cermati ketika ada pembalikan arah di area-area tersebut. Selanjutnya pertanyaan tentang ERA dan BMRI untuk short term. Oke, untuk short term ERA saat ini kalau kami lihat cenderung tertahan dan bergerak di bawah exponential moving average 13 hari. Belum lagi memang dari moving average eksponensial sudah menunjukkan adanya satu tanda penurunan ya. Jadi ini bisa dikatakan adanya tren bearish yang mulai terjadi di saham ERA. Jadi kita bisa berhati-hati ya, lebih berhati-hati lagi ketika kita punya saham ERA, dan mungkin kita bisa manfaatkan level dynamic resistance di exponential moving average 13 hari untuk kita lakukan taking profit ya, walaupun memang belum begitu memberikan return yang cukup baik, namun ada baiknya ya kita coba keluar dari saham ERA ini karena ERA sedang atau baru saja memulai fase bearish-nya dari fase bullish yang terjadi sebelumnya. Kemudian untuk saham BMRI, ya kalau dari historical pergerakan ya, BMRI ini memang belum bisa menembus EMA 90 atau bergerak di atas exponential moving average 90 hari. Dan ketika ya di hari Kamis ya, di hari Kamis kemarin harga mendekati level tersebut kemudian berbalik arah, ditambah stokastik yang sudah bergerak turun, crossing di area overbought. Kami lihat di sini ada potensi pelemahan yang akan berlanjut di saham BMRI dengan level yang perlu ya, atau yang patut dicermati ya di sekitaran level 5.650, karena di situ ada satu titik support yang bisa kita gunakan sebagai acuan ya. Dan kalau kita lihat dari menggunakan rasio Fibonacci, kita bisa lihat di sini BMRI sudah bergerak ya, mendekati dan menembus level atau rasio Fibonacci 0,618 di level 6.825 kurang lebih, atau mungkin 5.800. Ini kalaupun nanti ada satu technical rebound, saya rasa ini mungkin hanya akan sesaat dan mungkin harga akan berbalik kembali melemah ya untuk ke depannya. Oke, selanjutnya ada yang menanyakan Cleo dan juga HMSP ya, karena di sini mungkin HMSP ada juga yang menanyakan ya, di harga berapa HMSP disarankan untuk beli. Jadi mungkin sebelumnya HMSP sudah kami sebutkan, dan level-level berapa yang bisa dicermati, kalau kami rasa baiknya ya tunggu di level support yang baik ini mungkin di 1090 untuk jaga-jaganya ya, karena memang HMSP masih dalam fase bearish dan terus menunjukkan adanya level lower low, jadi bisa kita cermati untuk level yang lebih rendah lagi ya. Selanjutnya untuk Cleo kalau kami lihat di sini sempat bergerak memantul ya atau berbalik arah di sekitaran dynamic support EMA 90 hari. Namun untuk saat ini dengan penguatan yang sudah signifikan ditambah memang pelemahan atau full body candle hampir terjadi di Jumat kemarin atau di Senin kemarin. Jadi kami sarankan mungkin bisa dicermati ya, apalagi kalaupun nanti bisa dapat harga yang mendekati EMA 13 hari ya, atau menjadi dynamic dynamic support ya, itu akan lebih baik lagi kalau kita punya saham Cleo mendekati level tersebut atau mungkin mendekati level-level 470.
Ini bisa kita gunakan ya untuk kembali masuk ke saham Cleo. Mungkin untuk saat ini bisa kita cermati saja dulu pergerakan atau perdagangan hari ini, apakah Cleo akan membuka kembali satu pola bullish ataukah tidak. Oke, di sini ada yang menanyakan bagaimana pendapat Anda mengenai prospek batubara, sedangkan harga sahamnya belum kelihatan naik sama seperti indeks batubara dunia. Mungkin pertama, untuk prospek batubara dunia ya, dengan adanya katalis dari pemerintah China yang membuka keran impor kembali ya, ini bisa menjadi satu katalis yang positif untuk batubara atau pengapalan batubara kita ke China. Karena memang di China sendiri untuk provinsi Shaanxi itu sedang terjadi adanya penyusutannya dari inventory batubaranya dan memang China sendiri tidak akan lagi ya melakukan eksplorasi batubara lagi atau meningkatkan produksi batubaranya karena pertama di Shaanxi itu sudah banyak sekali ya terjadi kecelakaan kerja di wilayah tambang dan itu juga membuat beberapa tambang-tambang atau perusahaan tambang diwajibkan untuk kembali meninjau keselamatan pekerjanya dan juga tambangnya seperti apa. Itu yang sempat menekan ya dari tingkat produksinya. Selanjutnya, memang dari rencana China sendiri yang akan mengurangi penggunaan batu bara itu membuat China tidak akan lagi atau mungkin cenderung tidak akan eksplorasi yang lebih besar lagi untuk batu bara. Jadi lebih baik dan mungkin dia pilih untuk buka keran impor saja. Itu akan sangat baik untuk batu bara kita dan batu bara dunia. Untuk harga sahamnya yang belum naik-naik atau belum kelihatan signifikan, kalau saya rasa ini lebih kepada sentimen general ya, sentimen secara umum di mana indeks atau pasar saham kita ini masih tertahan atau masih tertekan adanya isu COVID-19 yang memang negara kita sempat disebutkan menjadi epicentrum dunia, dan untuk pemberlakuan PPKM juga, dan saya rasa ini mungkin bisa sedikit mengganggu adanya tingkat produksi dan juga kegiatan di lapangan atau di pertambangan tersebut. Selain itu, memang juga investor atau mungkin khususnya investor asing melihat dari kekuatan ya atau kondisi dari secara umumnya indeks harga saham gabungan melihat ekonomi kita yang memang belum bisa dikatakan pulih ya untuk tahun ini. Jadi itu menjadi sentimen ya pergerakan harga saham sektor-sektor batubara. Seperti itu kurang lebih. Oke, mungkin saya akan acak saja karena masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin di sini ada yang menanyakan tentang Pegas ya, karena BRIS tadi sudah dibahas, mungkin saya akan bahas Pegasnya. Perusahaan gas negara, baik stokastik, kalau kita lihat, simpelnya sudah bergerak dead cross di area overbought. Ditambah memang Pegas ini ketika harganya bergerak di atas EMA 24, cenderung akan kembali turun. Jadi ini memang karakteristik dari Pegas dan belum bisa diubah ya untuk pola pergerakannya. Jadi bisa kita cermati ketika memang harga sudah bergerak di atas EMA 24 hari dan ini bisa menjadi satu potensi pelemahan ya untuk selanjutnya saham Pegas. Jadi bisa dicermati atau mungkin disampingkan terlebih dahulu dan bisa dilihat ketika ada level-level yang baik dan juga sinyal pembalikan arah yang lebih positif. Selanjutnya ada yang menanyakan tentang saham SEN. Kalau saya melihat di sini SEN dalam jangka pendek ya, jangka pendeknya SEN ini tertahan di EMA 24 hari atau menjadikan level eksponensial 24 hari ini menjadi titik support yang mungkin akan menjadi tumpuan ya bagi pergerakan harga SEN. Dari stokastik, walaupun masih bergerak di area neutral,
dan juga lebih ke arah sideways, kami lihat di sini SEN mungkin ada peluang, potensi peluang kembali mencoba menguji level resisten, mungkin di level 304 ya. Ini akan dituju ya, kalau kami lihat ada potensi arah harga pergerakan akan ke sana, seperti itu. Jadi mungkin kalaupun sudah punya SEN, atau mungkin di perdagangan sebelumnya membeli saham SEN, kita bisa sarankan hold terlebih dahulu, dan kalaupun belum memiliki saham tersebut, kami cenderung tidak menyarankan ya untuk masuk ke SEN, karena harga saat ini sudah cenderung mendekati level resisten ya. Kalaupun nanti Bapak dan Ibu ingin memiliki saham SEN ini atau masuk di level-level saat ini, potensial upside-nya sudah tidak akan begitu besar ya, sebesar yang sebelumnya mungkin Philip rekomendasikan ya. Jadi memang bisa kami sarankan, atau mungkin kita kembalikan lagi sesuai keputusan Bapak dan Ibu, apakah oke dengan tingkat imbal hasil atau potensial upside yang lebih tipis ataupun tidak. Namun kami lihat di sini SEN akan kembali bergerak mendekati level resisten 304. Oke, di sini ada yang menanyakan tentang Excel dan juga BMRI. Untuk hari ini analisanya seperti apa? Untuk Excel, dalam jangka pendeknya, Excel ini sudah bergerak di bawah EMA 24, dan ini satu signal yang kurang baik, karena ketika harga sudah bergerak di bawah level exponential moving average dan belum bisa menembusnya kembali, ini ada satu tanda bahwa tren jangka menengah ini akan bergerak dan akan berubah ke level atau ke fase bearish. Jadi ini satu ancaman ya untuk pergerakan Excel ke depannya. Walaupun saat ini Excel masih cukup tertahan di EMA 90 hari, dan dengan adanya pergerakan saat ini nih, yang masih cukup positif ya untuk perdagangan hari ini, kami lihat ruang penguatannya mungkin akan sangat tipis dan sangat terbatas ya, karena Excel sendiri punya dynamic resistance yang cukup kuat ya, mungkin di sekitaran 2.500, dan mungkin kalau untuk saat ini di level 2430 mungkin potensial upside-nya akan lebih cenderung terbatas ya. Seperti itu. Jadi kalau kami sarankan mungkin, kalaupun Bapak dan Ibu ingin memiliki saham ini dengan potensial upside yang mungkin kurang lebih hanya ya sekitaran berapa persen ya itu ya. Mungkin nggak begitu besar ya. Jadi masih cukup layak sih, karena memang kita lihat di sini Excel ada satu technical rebound ya. Setelah mendekati level EMA 90 hari, ini ada satu potential upside, dan mungkin bisa dicermati level dynamic resistance EMA 24 untuk menjadi taking profit. Mungkin untuk BMRI sudah kami sebutkan, mohon maaf. Bapak, mungkin kita bisa lanjut ke saham selanjutnya untuk Tebik. Untuk Tebik, dalam jangka panjang, Tebik ini masih dalam fase bullish yang cukup kuat dan continuation. Ditambah saat ini Tebik sedang bergerak dan mencoba berbalik arah ya, setelah harga mencapai level EMA 24 hari. Dan stokastik juga mengkonfirm adanya suatu pembalikan arah setelah pelemahan yang terjadi ya di mungkin 1 bulan kemarin atau di bulan Juli ini. Dan mungkin bisa kita sarankan ya untuk bisa masuk di saham Tebik ini, masih layak untuk masuk, dan kita perhatikan ya dengan target price yang sudah kami tetapkan kemarin. Kebetulan Tebik ini masuk ke dalam rekomendasi kita untuk perdagangan kemarin, dan mungkin bisa dilihat kembali apakah level-level target price yang kami sudah tetapkan ini bisa dijadikan acuan ya. Selanjutnya ada yang menanyakan tentang EMTK. EMTK untuk saat ini harga cenderung bergerak menguat ya, walaupun di sini ada hanging man
atau suatu pola bearish di sini ya, ada pola hanging man dan kemudian juga dilanjutkan dengan spinning top. Jadi sepertinya investor masih cukup ragu ya untuk kembali menjual saham-saham MTech ini. Dan stokastik sebenarnya lebih positif ya dibandingkan pola bearish-nya. Dan kalau kita tarik lebih panjang lagi untuk fase dari MTech, sebenarnya MTech ini masih dalam fase bullish continuation dan belum menunjukkan adanya formasi bearish reversal ya, atau mungkin titik yang lebih rendah dari support saat ini yang saya gambarkan. Jadi ini masih cukup baik, ditambah dari historical pergerakan, memang MTech ini cenderung akan berbalik arah ketika harga mendekati level EMA 90 hari. Dan saat ini ya, atau mungkin beberapa hari kemarin, di minggu kemarin, MTech sudah bergerak mendekati level tersebut. Ditambah harga atau ada candle bullish yang terjadi, ini bisa menjadi satu pertanda adanya pembalikan arah. Dan saya rasa ini masih cukup layak beli ya, karena memang belum ada satu pola atau indikator yang menunjukkan adanya bearish reversal saat ini. Jadi bisa dimanfaatkan level level resisten di 2960 menjadi level yang paling tinggi yang mungkin akan dicapai atau dituju oleh MTech ke depannya. Oke, di sini mungkin ada yang menanyakan, mohon jelaskan teknikal dari beberapa ada yang menanyakan tentang AKRA ya, ada beberapa attendee yang menanyakan tentang AKRA, mungkin kita satukan saja ya untuk pembahasannya. Untuk AKRA, kalau kami lihat dengan adanya rilis data ataupun kinerja yang masih positif di kuartal kedua, ditambah konfirmasi dari dari Freeport yang merencanakan akan membuka pabrik smelternya atau mungkin proyek smelternya di kawasan industri milik AKRA, ini kami rasa satu sentimen atau rumor yang sangat positif bagi AKRA ya. Dan dengan adanya kenaikan yang sangat signifikan ini, kami lihat memang risiko akan lebih tinggi ya, menyusul adanya kenaikan yang lebih signifikan. Jadi ada satu risiko yang mungkin bisa dikhawatirkan juga ya. Namun untuk saat ini saya pribadi lebih menyarankan untuk melihat atau menggunakan strategi buy on weakness ya, karena sudah sangat tinggi dan mungkin risiko bagi saya pribadi sudah sangat tinggi juga. Jadi bisa ditunggu level-level ketika AKRA ini ada satu bearish trend dan nanti dilanjutkan dengan bullish reversal. Itu akan sangat baik lagi ya bagi kita punya saham AKRA di harga yang lebih bawah dan harga terbaik seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada yang menanyakan tentang MYOR ya. Mayora, kita satukan saja pembahasannya. Untuk Mayora dari teknikalnya ya, ini hampir membentuk pola double bottom karena di sini kita lihat ada pergerakan yang bergerak memantul ya di sekitaran support 2240 dan kemarin juga di minggu kemarin juga sempat mencapai level 2240 namun harga cenderung berbalik menguat ya. Dan ini bisa kita manfaatkan juga ya untuk trading jangka pendek karena Mayora ini mengumumkan akan membagikan dividen ya. Dan seperti biasa ketika saham-saham mengumumkan akan membagikan dividen, saya rasa harga sahamnya akan cenderung menguat sesaat sebelum nanti akhirnya ex-dividen muncul ya, ex-dividen, dan selanjutnya nanti kita belum tahu ya apakah naik ataupun turun, dan kecenderungannya mungkin akan terkoreksi terlebih dahulu. Kalau kita gunakan rasio Fibonacci untuk saham Mayora, bisa kita cermati ya level 0,618 atau rasio tersebut di 2360 bisa kita cermati, dan mungkin level yang lebih tinggi lagi ada di sekitaran 2400. Ini mungkin masih akan ada ya potensi harga ke arah
level 2.400 kalau saya lihat. Oke, selanjutnya mungkin Oke, mungkin di sini ada yang menanyakan tentang Astra International. Mungkin sebelumnya Astra sudah kita bahas ya, dan saat ini mungkin bisa kita cermati saja dulu, kesampingkan terlebih dahulu atau masukkan ke dalam watchlist perdagangan Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada Tekim. Oke, pertanyaan untuk saham Tekim. Baik dari stokastik, saat ini sudah menunjukkan adanya jenuh beli ya, jadi ada potensi downside risk-nya ya, ada potensial downside di saham Tekim. Ditambah lagi memang Tekim ini secara historical seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di layar ini, Tekim ini cenderung tertahan ya di EMA 13 maupun EMA 24 hari. Jadi dengan adanya kenaikan yang sempat terjadi ya di minggu kemarin, ditambah lagi harga sudah mencapai level dynamic resistance, exponential moving average 24 hari, dan ditambah lagi candle bearish yang terjadi 3 hari belakangan, termasuk hari ini, mengindikasikan adanya Tekim masuk ke dalam fase bearish ya. Dan saya rasa dengan Tekim chart pattern-nya masih menunjukkan adanya titik yang lebih rendah atau menunjukkan adanya pergerakan lower low, jadi kami boleh sarankan mungkin bisa ditunggu lagi ketika level atau Tekim ini menembus level support di sekitaran 7.060, atau 7.075, sesuai dengan fraksi harga ya. Dan mungkin bisa kita cermati ketika kita gunakan rasio Fibonacci di sekitaran 6.450 atau level 1,618. Ini bisa kita cermati ketika harga mendekati rasio ini ya, atau level support ini. Seperti itu. Selanjutnya mungkin di sini ada BBCA. Terakhir ya, untuk menutup Philip Morning Market Call edisi 27 Juli 2021, mungkin untuk BBCA, kami lihat di sini masih konsolidasi ya, dan cenderung tertahan di area support 29.900. Ini mungkin sudah satu kali disentuh ya oleh momen pergerakan harga. Jadi kalaupun nanti ada harga yang kembali menyentuh level support ini, kami sarankan mungkin bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek ya. Dan untuk taking profit-nya saya rasa tidak jauh-jauh dari EMA 24 hari, karena saat ini BBCA cenderung tertahan ya di level dynamic resistance tersebut. Seperti itu. Jadi untuk saat ini mungkin dengan adanya candle inverted hammer hingga saat ini setidaknya, ini menunjukkan adanya satu pembalikan arah, namun kita perlu cermati ya adanya sampai penutupan ya, pergerakan harga penutupan sampai jam 3 nanti ya untuk saham BBCA. Stokastiknya saya lihat di sini ada potensi penurunan walaupun masih dalam fase neutral. Namun ini baiknya kita cermati dulu ya untuk pergerakan BBCA. Oke, mungkin seperti itu Philip Morning Market Call edisi 27 Juli 2021. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang sudah kembali ya bergabung di Philip Morning Market Call. Dan kami ingatkan juga untuk esok hari akan ada Philip Morning Market Call ya, karena kita akan terus ada di setiap paginya mulai 8.30 sampai 9.30. Jadi bagi Bapak dan Ibu pastikan untuk kembali bergabung bersama kami membahas saham-saham apa saja yang potensial dan juga sekaligus membahas perkembangan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan sehat selalu bagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih.